Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Dulu waktu saya masih kecil, mungkin juga Bapak Ibu waktu di sekolah itu pernah diajari seorang guru nyanyi. Judulnya itu Kasih Ibu, mengingatkan dan mengajak anak-anak selalu ingat pengorbanan dari seorang ibu. Syairnya demikian: kasih ibu kepada Bita, kepada saya, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Seorang ibu setelah melihat anak-anaknya sukses, punya penghasilan sendiri, punya uang sendiri, hidupnya lebih baik di atas dirinya, belum pernah mendengar saya seorang ibu menyodorkan kwitansi pengeluaran yang pernah dikeluarkan uangnya selama dia merawat, selama dia membesarkan anak-anaknya. Ini loh kwitansi beli susu, kwitansi beli makanan, beli mainan, biaya sekolah dan kuliah. Itu belum pernah saya mendengar seorang ibu menyodorkan atau minta ganti apa yang pernah dikeluarkan untuk anaknya. Ya. Itu yang dilakukan oleh seorang ibu. Maka dikatakan tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Selama anaknya itu tumbuh, berkembang, maju dan sukses, dia bahagia, sekalipun juga tidak pernah mengharap tiap bulan itu dikasih jatah. Ya. Seorang tua biasanya tidak mau. Saya sendiri masih punya orang tua, seorang ibu, usia sudah 92 tahun. Jadi waktu saya pulang pun, ditinggali uang pun tetap biasanya tidak mau, sana untuk transportasi sendiri gitu. Dikasih oleh-oleh pun juga demikian, pasti mereka melarang untuk membawa oleh-oleh. Ya, itulah kasih ibu. Maka sudah sepantasnya dan selayaknya kita sebagai anak, sebagai balasan kebaikan-kebaikan seorang ibu, sekalipun di dalam kitab suci agama Buddha itu ditulis, sekalipun kamu punya niatan untuk membalas kebaikan orang tuamu dan pengorbanan orang tuamu, ya, badanmu hancur, berkeping-keping menjadi debu, kamu memikul orang tuamu, menggendong orang tuamu dengan membuat sakit badanmu, ya, berkeping-keping menjadi debu, tidak pernah akan bisa membalas kebaikan orang tua yang pernah diberikan kepadamu. Ya, itu dijelaskan Sang Buddha demikian. Namun demikian Bapak Ibu, di dalam khotbah yang sama Sang Buddha juga menjelaskan ada beberapa perbuatan-perbuatan, hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak yang berbakti, mempunyai nilai sebanding dengan kebaikan yang pernah diberikan seorang ibu untuk anaknya. Ada beberapa hal yang bisa dinilai sebanding, pengorbanan dari orang ibu bisa dibalas untuk kepada anaknya. Apa saja yang mempunyai nilai yang sebanding itu? Yang pertama, apabila seorang ibu, orang tua kita belum mempunyai keyakinan menjadi orang yang mempunyai keyakinan. Dalam artian keyakinan di sini bisa dimaknai secara luas. Apabila seorang tua kita itu belum mempunyai keyakinan terhadap hukum sebab dan akibat, hukum karma, ya, kita ajari, kita bimbing agar orang tua kita meyakini, ya, hukum sebab dan akibat. Contoh sederhana hukum sebab dan akibat itu orang tua kita latih, kita didik, kita ajar bahwa kebaikan yang kita tanam itu akan membuahkan kebahagiaan,
kejahatan yang kita tanam itu akan membuahkan penderitaan kita, meyakini itu. Jadi segala sesuatu kita mengajar kepada orang tua, menjelaskan kepada orang tua, tidak ada sesuatu pun di dunia itu yang berlaku hukum kebetulan. Kebetulan saya dapat makan, kebetulan saya dapat fasilitas kehidupan, kebetulan saya dapat hidup enak. Itu tidak ada. Itu berkaitan dengan hukum sebab dan akibat apa yang kita terima, baik itu yang membahagiakan maupun yang menderitakan. Dengan meyakini seperti itu, orang tua kita aktif melakukan kebaikan-kebaikan semasa kehidupannya maupun di kehidupan di alam yang sedang ditempatinya, aktif melakukan perbuatan-perbuatan baik agar berakibat kegembiraan dan kebahagiaan, lebih-lebih orang tua yang masih kita tunggui. Kemudian perbuatan apalagi selain meyakinkan tentang hukum sebab dan akibat? Kita ajari orang tua kita melatih kemurahan hati untuk tidak medit. Ada loh orang tua kita itu medit pelit karena ingat masa mudanya itu susah, karena ingat cari uang susah ya, setelah punya uang pun dia mau mengeluarkan susah juga, medit. Jadi kita ajari kemurahan hati, diajak ke tempat ibadah ada dana paramita, itu kita anjurkan untuk berdana paramita untuk melatih kemurahan hati dan melatih melepas ya. Dengan tujuan melepas itu kita suatu saat nanti meninggal itu tidak melekat ya, sudah terlatih untuk bebas dari kemelekatan. Arwah atau seseorang yang mempunyai kemelekatan itu akan menjadi makhluk yang bergentayangan dan menderita karena kemelekatannya itu. Cepat atau lambat barang yang kita anggap milik kita itu pasti akan kita lepaskan. Dilepaskan disengaja atau proses alami. Misal saja punya mobil, sekarang bagus, suatu saat nanti akan rusak juga. Kalau orang yang tidak bisa terima dapat rusaknya mobil, itu menderita sekali karena satu proses alami maupun karena satu kecelakaan. Itu bisa membuat penderitaan, bisa membuat stres, tidak bisa tidur gara-gara kita melekat yang kita anggap itu barang milik kita itu. Kemudian ada hal yang lain lagi yang bisa mempunyai nilai sebanding kepada orang tua kita, yaitu kita ajak untuk aktif melakukan perbuatan-perbuatan bajik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Tentunya kebajikan sekecil apapun yang dilakukan atas nama keluarga untuk kebaikan orang tua mempunyai nilai yang sangat besar, tergantung kepada ketulusan dan keikhlasan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Damiko Panyawana, saya juga mengenal beliau waktu saya jadi biku Samanera waktu itu di Wihara Putat. Saya juga beberapa kali ketemu beliau dan juga pernah mendengarkan ceramah beliau juga, dan juga beliau sangat akrab sekali dengan Bante Wiryanadi selaku guru kami, sering ngobrol-ngobrol kongko-kongko di Putat ini, dan juga nama beliau sekarang diabadikan atas jasanya ya, itu menjadi ruang Dharmasala untuk muda-mudi, itu Ibu Damiko. Kita juga ingat jasa dan pengorbanannya, pengabdian beliau. Dari pihak Yayasan Putat juga mengabadikan nama beliau dipakai untuk nama Dharmasala. Seorang yang berbakti tidak terhalang oleh waktu yang lama. 9 tahun adalah waktu yang lama. Ini semangat ini perlu dipelihara terus. Bahkan Sang Buddha juga mengambil contoh, ya Sang Buddha pun juga memberi contoh kepada umat Buddha semua. Ya, bayi Siddhartha itu dilahirkan, ibunya langsung meninggal. Kemudian ibunya terlahir di salah satu surga, ya surga Tusita. Sekalipun terlahir di alam surga Tusita, sudah menikmati kebahagiaan. Sebagai balasan dari anak yang berbakti, Pangeran Siddhartha telah menjadi Buddha pun di tengah-tengah kesibukannya menjalankan tugas keagamaan pada waktu itu, pada wasa yang ke-7 kurang lebih, itu menyempatkan diri datang ke surga Tusita untuk mengajari
ibunya Dewi Mahayana ini tentang ajaran yang paling luhur, paling mulia, yaitu Abhidhamma. Diajari agar bisa mencapai pembebasan secara total atau mencapai nirwana sebagai bentuk balasan seorang anak kepada seorang wanita, seorang ibu yang pernah melahirkannya. Ini saja orang tuanya sudah telah di surga. Kita semua tidak tahu orang tua kita itu terlahir di mana. Jadi kegiatan pelimpahan jasa 9 tahun ini maupun peringatan-peringatan yang lain dari keluarga-keluarga yang lain sebetulnya itu kegiatan antisipasi, kegiatan berjaga-jaga. Seandainya orang tua yang telah meninggal itu terlahir di alam penderitaan, kita kan tidak tega. Maka salah satu bantuan itu adalah mengirim doa atau pelimpahan jasa di dalam agama Buddha ini. Pelimpahan jasa itu maknanya seperti apa? Sekalipun ya arwah beliau dikasih persembahan sajian sebanyak ini, itu sampai selesai pun juga tidak berkurang sebetulnya. Yang apel 5 tidak jadi 4, yang kue ini juga tidak berkurang, tidak tetel juga. Mungkin saya kira juga rasanya juga sama sebetulnya itu. Apakah mempunyai nilai manfaat bagi yang telah meninggal? Ya, tetap mempunyai nilai manfaat. Nilai manfaatnya seperti apa? Ibu almarhumah arwahnya tahu, selama 9 tahun saya meninggal, anak-anakku masih peduli, masih melayaniku, ya. Itu akan membentuk kondisi bahagia arwah. Kondisi bahagia arwah yang dimiliki beliau atas bantuan yang hidup inilah yang akan mengkondisikan arwah beliau untuk mempunyai kondisi bahagia dan mendorong telah di alam bahagia. Itu yang pertama dengan sajian. Kemudian yang kedua dalam bentuk toleransi. Ya, ada kemungkinan yang hadir putra putri beliau itu kan bukan beragama Buddha mungkin ya, itu ya. Namun kenapa berkenan datang ke sini dan membaca secara agama Buddha? Ini tentunya akan menyenangkan arwah dari almarhumah Ibu Damiko. Ternyata anak-anakku selapikun beda agama denganku tetap menghormati sembahyang cara secara agama Buddha. Itu pasti akan mengkondisikan arwah beliau mempunyai kondisi bahagia juga. Semoga dengan niat baik dari keluarga, putra-putri beliau, anak-anak beliau mengenang memperingati 9 tahun ini, apa yang menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua, apabila arwah beliau belum menempati alam bahagia, alam surga bahagia, maupun belum mencapai pembebasan nibbana, acara peringatan ini benar-benar segera mengkondisikan arwah beliau untuk mempunyai kondisi bahagia dan telah di alam bahagia. Dan keluarga yang ditinggalkan yang hari ini melakukan doa ini merasa puas dan lega karena mempunyai waktu dan kesempatan untuk menjalankan kewajiban seorang anak, yaitu merawat, memelihara leluhur-leluhur yang telah tiada. Selamat jalan almarhumah, semoga pengabdianmu kepada agama, kepada keluarga dan kepada masyarakat benar-benar segera mengantarkanmu menuju alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.